wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Oke, terima kasih banyak ya teman-teman. Alhamdulillah juga kepada siapa nih? Event organisasinya siapa ya? Remaja pemuda apa gitu? Pemuda Al-Hidayah, Pemuda Al-Hidayah, ya. Terima kasih juga, soalnya saya kenalnya Kang Alvin. Terima kasih ya kepada rekan-rekan Pemuda Al-Hidayah yang istilahnya mengundang saya ya untuk ya kita belajar bersama ya. Bukan bermaksud saya ini di depan ini untuk menggurui teman-teman. Saya juga kan masih belajar ya. Dan saya belajar menggurui teman-teman gitu. Enggak gitu. Tema yang bukan diamanahkan sih, saya juga pilih sendiri ya temanya. Itu tentang cinta yang ada. Ini teman-teman sekalian ini kelihatan banget ini ya. Aura dengan tema ini tuh kayaknya menggugah selera ya. Dibuka sebelah ya. Udah. Ini maju. Kok nggak masuk ya? Udah. Oke. Masih rahasia. Oke, jangan salah tempatkan cinta. Ini yang kasih judul sebetulnya Kang Alvin ya. Saya judulnya bukan begini tapi ya nggak apa-apa lah. Saya ikutin aja. Kenapa sih dipilih mungkin ya? Kenapa jangan salah tempatkan cinta? Karena memang fenomenanya betul nggak sih? Memaknai aja tentang cinta itu banyak kesalahan. Enggak juga ya? Ya, ada yang tahu definisi tentang cinta? Apa sih cinta? Apa sih? Sebetulnya apa? Ada yang mau coba? Ya. Atau enggak, jangan dulu ke situ lah mungkin ya. Kenapa sih kita harus bahas cinta? Penting nggak sih? Soalnya ketika saya menjelaskan materi tentang ini, ada beberapa orang tuh yang berpendapat ya, apa sih cinta? Cinta-cintaan di siga budak gotikoi gitu kan, siga ABG gitu. Itu kan untuk umuran saya yang udah kepala 3 ya. Kalau teman-teman mah emang udah masaknya tanya ya. Tapi setuju nggak sih banyak orang tuh pakai tanya ya. Cek. Setuju nggak sih bahwa beberapa orang tuh menyepelekan masalah ini gitu? Masalah apalagi cinta-cinta remaja gitu ya, bubuhan gitu, itu tuh disepelekan gitu kan? Apalagi orang tua biasanya gimana ya? Itu kan cinta monyet gitu. Jadi seolah-olah ini tuh tidak gimana ya? Nggak terlalu penting lah, lebih penting masalah politik, lebih penting masalah sistem ekonomi gitu. Gitu nggak sih? Jadi ini tuh suatu hal yang disepelekan gitu. Setuju nggak sih? Padahal kan teman-teman usia belasan tahun ini saya yakin aku yakin sudah ada tuh rasa dalam konteks lawan jenis ya, cinta lawan jenis. Benar nggak? Itu perasaan itu tuh perasaan yang remeh atau mengganggu, bahkan bisa sampai nih sebanyak 77 bocah pondok kiri menikah dini dalam kondisi hamil. Ada yang masih SD. Salah ya. Nah, di sini ada yang masih SD. Oh, masih SD. Masih imut-imut ya. Ini udah ada yang hamil kan? Hati-hati. Udah ada yang menikah SD. Udah siap nikah kan? Enggak, bukan teteh, adek ya.
Adek, udah siap nikah? Enggak. Kalau siap, keren sih kalau siap ya. Ini tuh mereka kalau misalkan ditanya ya dasarnya apa? Dasarnya cinta loh. Benar nggak? Benar. Kalau ditanya itu cinta ini, gitu kan. Nih, ini pernah viral bulan Januari. Mana ada nggak? Jadi bulan Januari Februari ya? Itu viral gitu. Jadi Habibuan ratusan anak ajukan nikah dini ke Pengadilan Agama Ponorogo. Soalnya kan di Indonesia itu syarat menikah itu harus berumur berapa? Ada yang tahu? 18. Ada yang 21 dan 4. Oh, kalian ini orang mana? 19 tahun sebetulnya. 19 tahun itu boleh menikah, makanya mengajukan diri. Soalnya kan SD itu berapa tahun SD? 12 tahun gitu kan, 11 tahun. Gitu. Nih, ini yang viral tuh ini, ya. Yang viralnya ini. Tapi di data, ini tuh Ponorogo cuma 191. Berapa kali lipatnya nih yang nomor 1? 1455. Data yang meminta dispensasi. Ini nikah ya, typo ini. Nikah lah gitu, biar lebih lemes gitu. Kayak kalau teman-teman tahu fenomena gunung es ya. Gunung es itu kan sebetulnya yang kita lihat yang sebesar itu tuh jauh lebih besar yang bawahnya gitu. Itu kayak gitu. Ini tuh gitu. Ini yang viralnya sebetulnya cuma ada 191 kasus. Ini yang nggak viral berapa? Gitu. Dan ini atas nama cinta juga. Keren ya? Ada yang tahu? Ini saudara antum loh. Jangan gitu ya. Kan sesama muslim bersaudara ya. Al-Hujurat ayat 10, 11 gitu. Ya, setiap muslim itu bersaudara. Berarti ini saudara antum ya. Ini tuh gimana ya? Ini si Adek Fajar ini dia tuh viral karena kisah cintanya. Jadi kenapa viral? Karena beliau ini masih kecil dan juga sudah memiliki kisah cinta yang sangat dalam gitu. Jadinya tuh ikon percintaan di Indonesia tuh ini saat itu. Bahkan pada saat Adek Fajar ini viral, itu ada anak kecil juga umur SD lah ya, 7 tahun, 8 tahun gitu ya. Itu mengalahkan 7.000 peserta di Olimpiade Matematika, kalah viralnya. Kalah. Ada yang tahu emang yang Olimpiade itu? Ya. Tahu? Keren. Tapi viral mana yang dia diundang ke televisi, ke podcast gitu? Ini gitu. Kenapa? Karena negara Indonesia itu umatnya ya sangat menghargai cinta daripada matematika. Pusing matematika, mending cinta. Oke, ini sebetulnya udah lewat ya. Tapi jadi pada saat Valentine bulan kemarin udah ya, ini ada penjualan coklat. Kan kalau Valentine itu di budaya mereka ya, di budaya Barat itu identik dengan coklat, dan coklat itu adalah simbolis dari kasih sayang atau dari cinta. Apa korelasinya coklat dengan karet? Ini saya skip aja, ini masih kecil soalnya. Ya, ini heboh lagi juga penjualan ini. Oke, saya skip ya. Jadi ini ada sedikit aja spill ya. Ada bundling, teman-teman tuh kayak beli satu gratis satu gitu, beli HP gratis pulsa misalkan gitu. Ini ada coklat gratis karet. Oke, dan itu adalah bentuk percintaan di negara kita. Cintanya kandas pria di Sragen bakar rumah orang tua mantan pacar. Saya sakit hati ditinggal pergi, terbakar rumahnya. Atas dasar apa? Ini dasar cinta. Dari rasa cinta ternyata bisa menimbulkan energi yang sangat besar sampai-sampai bisa berani gitu loh ngebakar rumah. Berarti cinta itu penting gak sih untuk dibahas gitu? Penting gak sih untuk kita tuh aware ke situ? Ternyata kan dampaknya tuh luar biasa. Pria di Banyuwangi lempar bom molotov ke rumah kekasih. Kekasih di bom gitu. Bukti cinta apa lagi? Terinspirasi dari perang Rusia Ukraina. Gak mau kalah viralnya. Gitu. Pengen ekspresi cinta ini udah aneh juga ya gitu.
nggak mau kalah sama perang Ukraina Cina. Nggak tahu ini karena apa ya. Siswa TK diperkosa 3 bocah SD, ortu korban minta 200 juta saat mediasi. Pernah dengar berita ini? Ternyata hasrat-hasrat seperti ini SD ini sudah ada, dan korbannya TK. Kejinya pria berusaha bunuh mantan pacar pakai kloset hingga pecah. Dia pakai kloset itu ya. Nah ini kalau saya terusin sebenarnya nggak cukup slide-nya ya. Ini masih banyak banget. Ini tuh cuman durasi dari Januari Februari loh. Saya rekamin itu. Dan kalau teman-teman searching iseng-iseng aja di Google, tuh ini banyak gitu. Kategori ini saya agak creepy juga ya, membunuh pacar gitu ya. Ini agak creepy juga, ini banyak gitu. Beda gitu. Kasus-kasusnya tuh. Ini tuh ternyata disebabkan cinta caranya. Gitu. Maka sangat saya soroti masalah ini bagi generasi kita. Kenapa sih itu semua terjadi? Ini kita masih belum ke definisi cinta ya. Kenapa sih semua itu tuh terjadi? Nah, ternyata karena mindset, teman-teman. Ada pola pikir ya, pemahaman yang salah mengenai cinta. Mudah-mudahan kita bisa meluruskan ya pemahaman yang salah ini. Oke, teman-teman pastinya kemarin Kang Agah pernah kesini ya. Mungkin biasanya nih materi yang dibawa Kang Agah tentang mindset, pola pikir. Ya, ada yang tahu? Berarti ini informasi ya. Habis informasi apa? Pola pikir, ya. Pemahaman, pola pikir sama. Terus apa lagi? Karena suka beda sih saya bikin slide-nya ya. Perilaku ya. Jadi dari informasi mempengaruhi pemahaman, mempengaruhi perilaku, kemudian mempengaruhi kebiasaan, ya. Habis itu apa? Dan kalau misalkan sudah terbiasa menjadi kebutuhan, gitu. Contoh apa ya? Informasi tentang ngerokok lah dulu ya. Nggak tahu zaman sekarang anak-anak cowok tuh masih pada ngerokok nggak sih? Kalau zaman saya masih keren-kerennya. Jadi di masa saya sekolah tuh dulu ngerokok tuh keren. SD, SMP, SMA ngerokok tuh keren gitu. Ya, itu timbul informasi ngerokok itu keren dari mana? Dari iklan misalkan ya, dari movie atau apa film-film, dari lingkungan juga ya, di Ngawi, dari Citaran misalnya dari gitu kan. Ini keren sih kan, atau dunia tuh ada di bawah telapak kakinya gitu kan. Wah keren, itu kan informasi kan. Informasi barang merokok keren. Mulai menjadikan pemahaman merokok keren, itu udah pemahaman. Menentukan perilaku, cobaan lah, iseng-iseng lah, rokok misalnya. Rokok ini udah lama-lama ketagihan kebiasaan, udah terbiasa jadi kebutuhan. Banyak kan bapak-bapak daripada makan lapar, uang cuman misalkan sakit gitu aja 15.000 beli rokok gitu kan. Dan kalau misalkan ini sudah tahap sini ya, kebiasaan kebutuhan, sebetulnya ya kita kasih informasi yang betul juga belum tentu dia langsung berubah, susah loh. Ya, kita kasih tahu aja misalkan, Kang, merokok itu ternyata memiliki zat-zat anu ada sianida juga di situ kan ya, ada nikotin gitu. Yang paling bahaya itu kan sianida ya, racun gitu kan. Itu dikasih itu emang langsung berubah nggak sih? Kan enggak ya. Dia tuh perlu gimana ya? Perlu proses dulu gitu. Ada ketidakrelaan gitu kan. Apalagi misalkan kita bawa-bawa agama ya, masalah rokok, ngerokok itu yang lebih terkena dampak ya, terkena dampak negatifnya rokok itu si perokok pasif, tahu kan? Orang yang di sekitar situnya gitu. Berarti akang itu udah zolim itu dosa-dosa itu masuk neraka gitu kan. Udah dikasih dong informasi yang benar, langsung berubah kan? Enggak. Begitu juga yang lainnya. Termasuk tentang masalah cinta ini. Ini kan bagaimana sih informasi yang beredar mengenai cinta di negeri kita?
Nih, ini jangan di save ya, jangan ditonton juga ya. Tapi ini beredar gitu, film-film ini di bioskop ini udah lama sih, udah lama ya film-film ini. Ini friend with benefit, tahu artinya? Nggak tahu. Kayaknya nggak usah dikasih tahu. Pokoknya ini ada teman dengan keuntungan gitu. Jadi Jadi di budaya barat itu sudah ada, bukan lagi pacaran gitu. Jadi teman sama teman itu bisa melakukan suatu hal yang dia tuh lebih mesra daripada seorang pacar lah gitu. You know what I mean lah ya gitu. Itu difilmin gitu. Dan itu tuh masuk ke kita, jadi informasinya itu. Terus ini saya juga nggak tahu sih ini tentang apa ya, nggak pernah nonton juga. Jadi semuanya nggak pernah nonton sih saya ya. Cuman ketika kita searching, ini tuh muncul film tentang cinta lah gitu. Ini ada sex education kayak gitu. Ini informasi yang masuk ke kita. Nah kemudian ini di mana ini? Di YouTube. YouTube tuh banyak membahas gitu tentang tentang cinta kayak gini. Ini nggak lulus sensorship buat adik-adik. Saya skip ya, nggak apa-apa ya. Oke, ada lagi. Tuh, ini boleh lah, ini bisa nih. Cara deketin cowok tanpa korbanin gengsi. Jadi si cowok ini kasih tips buat akhwat, buat ukhti gitu ya. Cara deketin cowok tanpa korbanin gengsi. Ada ternyata caranya. Ada. Gitu. Niat ini bikin materi ya. 3 manfaat besar pacaran. Ternyata ada manfaatnya. Pacaran. Ini kan informasi ya. Informasi ini. Ada studinya. Dia tuh nggak sembarangan. Dan ini nggak pernah di take down sama pemerintah gitu. Nggak pernah. Banyak si followernya juga. Ini apa tuh? Ketika guru dan murid pacaran. Kita tuh murid sama guru tuh kan tolabul ilmi ya, mencari ilmu. Kok ada topik seperti ini di konten kreator kita? Gitu. Lu udah tujuannya tuh mana sih, gitu kan? Keren. Nah, 3 kelebihan pacaran dengan teman dekat. Kalau tadi kan 3 manfaat pacaran aja gitu ya. Ini 3 kelebihan pacaran sama teman dekat lebih spesifik. Ada informasinya. Apalagi rahasia cewek yang bikin 100% laki-laki bingung dan cemas. Keren pembawaannya. Bikin judulnya clickbait banget. Bikin penasaran. Saya juga agak nyesel sih ini nggak nonton ini sampai akhir. Rahasia cewek yang ini nggak usah di-save ya. Gak usah di-save. Nanti jadi dosa jariah saya. Soalnya saya juga gak nonton ini, gak lihat ini. Tapi intinya informasi yang beredar tuh begini di negeri kita tuh, masalah cinta tuh. Ya, ini kalau misalkan kita lihat mempelajari algoritma, kan kita tuh mungkin misalkan kita untuk mengakses informasi itu kita perlu searching dulu misalkan ya. Terus keluar, terus ada referensi, terus kita baca satu-satu kan gitu ya. Sekarang ini lebih canggih lagi kan zaman sekarang tuh. Kita nggak usah searching, itu muncul di FYP ya, atau di explore kalau Instagram ya. Kalau YouTube apa itu? Explore juga ya, explore. Nggak usah cari kan? Pasti dapat nggak sih teman-teman materi kayak gini ya? Gitu. Pasti dapat, nggak usah import ngetik, nggak usah. Gitu. Saya juga pertama kali bikin akun TikTok misalnya, itu udah direkomendasiin, baru aja gitu. Mungkin dianalisisnya ada cowok umur 29 gitu kan, oh udah pasti tertarik cewek misalkan, pasti tertarik masalah kayak begini gitu. Udah secanggih itu, bahkan tanpa kita ada effort udah disuguhi gitu. Makanya adik-adik sekalian cari informasi atau konten kreator itu yang bagus, yang kasih manfaat gitu. Ya walaupun baru 13 yang like gitu, tapi itu udah ada usaha. Teman-teman juga harus termotivasi untuk jadi konten kreator. Kalau ini boleh di-share ini, boleh di follow boleh.
Dihujat gak apa-apa, dihujat. Karena kan hujatan itu menaikkan algoritma ya. Gitu. Udah bisa, udah. Balik lagi ya, definisi cinta itu apa sebetulnya? Apa ya? Kan tadi udah, kenapa sih kita harus membahas? Karena ternyata dari cinta itu, Masya Allah, kerusakan yang timbul akibat dari pemahaman yang salah seperti tadi. Gitu. Jadi perlu banget. Udah siap-siap nulis ya? Definisi tentang cinta. Jadi kan sebetulnya kalau misalkan kita bicara cinta, cinta tuh banyak macamnya. Betul ya? Gak cuma cewek ke cowok aja. Kita ke Allah wajib cinta kan? Ke Rasulullah juga wajib cinta. Gitu. Kita udah pasti cinta ke orang tua, ke sahabat juga cinta. Ya. Banyak definisi tentang cinta. Maksudnya tuh banyak konteksnya. Cinta tuh banyak konteksnya. Oke? Cuman ya gimana ya? Tergantung peradaban juga sih ya dalam memaknai masalah cinta itu. Rasulullah itu pernah bahkan mensunahkan kalau misalkan kita punya sahabat nih, ada sahabat Abu Bakar sama Umar bin Khattab misalkan bersahabat tuh, itu kan sebetulnya tumbuh rasa cinta dari keagungan perjuangannya dalam Islam misalkan kontribusinya gitu. Dan disunahkan itu diucapkan, diungkapkan karena ibu gitu kan. Saya cinta kepada kamu, itu sunnah sebetulnya. Cuman masalahnya di kita ya. Ada Kang Alvin di sini. Misalkan saya kagum sama Kang Alvin kan ya. Saya tuh kalau pakai sunnah itu otomatis kan saya bisa dibilang saya cinta ya sama Kang Alvin. Tapi bisa nggak sih saya bilang begitu? Kang Alvin dengan brewoknya itu ya. Kan ngeri ya. Saya ya jadi berat juga ya. Gak usah dibayangin. Jadi itu banyak konteks tentang cinta dan ini ada definisi cinta yang general. Dari salah satu syekh yang terkenal ya. Syekh dari ini filsuf Islam yang sangat terkenal. Imam Al-Ghazali, apa arti cinta? Secara sederhana beliau menyebutkan bahwa rumus cinta yaitu ketika Anda menemukan sosok atau sesuatu kemudian merasa nyaman dan tenang, maka Anda berhasil mencintai. Ini definisi cinta secara syar'i oleh Imam Al-Ghazali. Sudah di fotonya? Sudah? Ya. Kemudian ada hakikat cinta. Hakikatnya itu adalah tentang pengetahuan dan penemuan. Udah agak ilmiah ya. Cinta itu ternyata ada ilmiahnya. Cinta itu tentang pengetahuan dan penemuan, di mana cinta akan tergambar ketika Anda mengetahui dan menemukan sosok atau sesuatu yang disukai atau ingin dicintai. Ini benar-benar general ya. Kita cinta kepada Allah, ini definisi ini masih masuk. Suami cinta kepada seorang istri ini masih masuk. Ini definisi cinta yang sangat general. Oke. Itu bisa. Next nggak apa? Nah, dari sini kita bedah nih. Ternyata Imam Al-Ghazali ini sangat keren ya pembahasannya. Hakikat cinta itu adalah pengetahuan dan penemuan. Harus ada dua faktor ini baru bisa dikatakan mencintai. Contoh ini, gimana ya? Tapi sini contohnya balik. Ya pokoknya ini ya. Jadi hakikat cinta itu harus ada pengetahuan dan penemuan. Ya, harus tahu dulu, harus pernah ketemu dulu. Bisa salah satunya bisa banget. Ya, gini, kita cinta sama Rasul. Teman-teman cinta nggak sih sama Rasul? Ya, pernah ketemu Rasul? Gak pernah. Tapi tahu nggak Rasul? Tahu dari mana? Dari siro, dari hadis-hadisnya, ya, perjuangannya, masya Allah. Ya. Dari situ kita bisa mencintai Rasul. Maka kalau misalkan ada mukmin, ya, yang tidak pernah ketemu, saya jamin sih zaman sekarang nggak ada kan yang pernah ketemu Rasul, nggak pernah ketemu, tapi nggak pernah mempelajari sirah nabawiyah, nggak pernah tahu hadis-hadisnya, nggak pernah
baca, nggak pernah, malah yang diambil quote-quote Instagram yang nggak tahu dari mana sumbernya ya. Cintanya wajib dipertanyakan, bener nggak cinta? Kok bisa cinta? Tahu? Enggak. Kamu nggak pernah. Ngaku-ngaku cinta Rasul, wajib dipertanyakan. Cinta kepada Allah sama. Kan nggak mungkin kita ketemu sama Allah kan. Tapi kita bisa mencintai Allah dari pengetahuan kita, mempelajari Asmaul Husna gitu ya, makna-maknanya, mempelajari ayat-ayat Al-Quran apa aja yang Allah Subhanahu Wa Taala firmankan kepada kita, apa aja yang Allah itu tunjukin kepada kita gitu. Dari situ kita bisa mencintainya. Maka kalau misalkan ada orang yang nggak ngaji sama sekali, ya itu dipertanyakan, benar nggak cinta? Oke, paham ya? Nah, ini ada simulasi. Benar nggak sih rumus yang barusan tuh? Ini ada Yohan, nama seorang laki-laki. Ada yang kenal nggak? Sama sekali nggak kenal deh. Yohan. Cung, nggak ada. Supaya teteh yang pakai masker. Yohan, teh. Dari namanya aja lah. Bayang nggak sih orangnya kayak gimana? Teteh. Iya boleh. Teteh, adik ya ini masih SD ya? Hah? SMP? SMP, oke. Yohan teh. Kenal nggak? Nggak pernah ketemu, nggak tahu. Oke, saya tanya ya. Teteh, suka nggak sama Yohan? Serius? Kenapa? Karena nggak tahu. Karena nggak tahu ya. Saya sekali. Jadi benar ya, karena nggak tahu dan nggak pernah ketemu, nggak tahu Yohan itu kayak gimana ya. Kenapa? Ini Yohan. Benar nggak ini Yohan? Benar nggak ini Yohan? Sebetulnya namanya Canwo, tapi saya tahu beliau. Saya tahu dia ini di salah satu film, dia namanya Yohan. Jadi saya tahunya Yohan. Beda ya? Beda ya? Gimana tuh nyesel? Ya itu, karena nggak tahu, nggak pernah ketemu ya pasti bilangnya nggak suka. Ini ada nama, ini cewek ini, cewek, ibu ini. Ada yang tahu laki-laki? Kang, tahu nggak? Iya. Nggak tahu, nggak pernah ketemu sama namanya ibu. Saya tanya, suka nggak sama ibu? Enggak. Benci nggak? Enggak. Tadi dapatnya yang begitu. Yakin? Yakin nggak suka? Ada yang kira-kira saya suka lah Kang gitu. Sama. Gimana Kang? Yakin? Nggak suka? Suka aja tuh pada. Ibu nggak ada yang tahu. Ini badannya sama saya kayaknya bagus dia ya. Ini ibu. Beruntung ya ada. Itu tadi ya. Terbukti bahwa benar apa kata Imam Al-Ghazali. Cinta itu membutuhkan pengetahuan dan pertemuan. Gak akan mungkin ada orang tanpa mengetahui, tanpa bertemu itu bisa jatuh cinta, itu gak akan mungkin. Oke. Gimana kan ya, salah kan? Nah, kita sekarang bicara sumber cinta. Jadi cinta ternyata ada sumbernya ya. Oke. Nah, ada yang pernah dengar materi ini? Pernah? Nah, tinggalan ini. Gak apa-apa. Apa ini? Goriza. Betul dari sini sumbernya? Cinta itu ternyata sumbernya dari sini, betul? Betul. Ada apa aja? Oh, salahnya. Apa aja? Terus apa lagi? Ayun. Tinggal usah saya jelasin ya. Oke.
Betul nggak dari sini itu tumbuh rasa-rasa cinta? Oke, betul nggak? Atau dari salah satu doang? Tergantung cintanya dalam konteks yang mana ya. Gitu. Kalau ada orang yang cinta sama harta jabatan, berarti dia cintanya dari sini ya, dari pamor. Kalau cintanya sama lawan jenis, berarti dari kalau cintanya masalah spiritual, keagamaan, ya sosok agama gitu ya, kepada Tuhan, berarti dari sini. Ternyata benar ini menimbulkan rasa cinta. Ya jadi sumbernya tuh dari sini. Ada nggak sih sumber cinta yang bukan dari sini? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Oke, sepakat. Berarti dari sini. Nah kita spesifik ya. Hari ini kita bahasnya yang ini. Karena kan dari awal juga kita bahasnya yang Gorizatun Nahu. Jadi cintanya spesifik ke cinta yang lawan jadi sini ya. Untuk apa tujuan Gorizatun Nahu apa? Tujuannya? Ya, melestarikan umat manusia ya. Jadi itu tujuannya. Maka dari itu ketika ada seorang yang memiliki pemahaman Jalfri itu menyalahi naluri ini, menyalahi defaultnya ini, pasti ada masalah di situ ya. Oke. Nah dari Gorizatun Nahu ini ada suaranya kan ya, laptop di situ ya. Jadi ini ada pembahasan ya tentang berbagai riset fakta menunjukkan ada perubahan fisik yang terjadi saat pria dan wanita berdekatan. Dari mulai pupil mata yang membesar, jantung yang berdegup kencang gitu ya, sampai produksi sel reproduksi yang melimpah sampai ke tahap kesuburan itu ya. Itu fenomena-fenomena ini sebetulnya SD udah belajar ya masalah seperti ini. Belajar nggak sih? Saya kalau nggak salah belajar dulu pubertas gitu ya, belajar ya. Ini mangga pembahasannya ya. Biar bisa saling maafin. Oh, bentar. Oke ya, maka teman-teman kita nonton dulu sebentar. Kecenderungan laki-laki untuk tertarik kepada lawan jenisnya itu pertama-tama sangat visual, sangat melalui pandangan. Ini berbeda dengan wanita yang konon menurut psikologi lebih kepada touch, sentuhan. Beda. Kalau laki-laki itu visual. Dan itulah kenapa perintah tegas pertama itu untuk laki-laki, untuk menahan sebagian pandangan. Karena ada satu penelitian gabungan tim antara Johns Hopkins University Medical School, Johns Hopkins Medical School dengan University of California in Berkeley. Itu mereka bikin satu penelitian yang menarik, meneliti efek memandang. Kalau seorang laki-laki melihat wanita yang menjadi pasangan potensial, nah setiap kita ini punya angan-angan tentang pasangan potensial, dan masing-masing kita tidak bisa meremehkan selera orang lain, seleranya masing-masing. Semua punya pasangan potensialnya. Yang pasangan potensial ini kalau tertangkap oleh pupil mata kita memandang, maka penelitian itu mengatakan pertama-tama reaksi tubuh adalah pupil mata membesar. Kalau pupil mata membesar, maka sinyal dikirim ke otak. Di kepala, otak mengeluarkan satu zat, mensekresi satu zat namanya dopamin.
Dopamin ini memberi rasa nyaman. Melihatnya itu jadi, kalau yang soleh subhanallah gitu ya. Kalau yang orang soleh mungkin ungkapannya lain gitu ya. Cuma gitu ya. Gitu. Orang Surabaya gitu ya. Orang Jogja, wah ini Masya Allah, gitu ya, lebih soleh. Nah misalnya gitu, dopamin ini memberikan rasa nyaman. Melihatnya itu rasanya adem terus gitu. Kemudian setelah itu apa yang terjadi? Ketika dopamin sudah, yang selanjutnya ada sekresi di pria ini, di keringatnya ada sekresi satu zat yang disebut feromon. Feromon ini tugasnya apa? Meningkatkan daya tarik lawan jenis. Mbak pernah nggak dilewati seorang pria yang bau keringatnya begitu menarik? Kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda. Kata sebuah iklan zaman dulu. Ada satu penelitian menarik. Jadi feromon ini agak dahsyat sifatnya. Ada seorang cowok ganteng, idola sekolah, disuruh main basket. Lalu kemudian cewek-cewek di pinggir lapangan itu teriak-teriak menyemangati dia. Apa yang terjadi pada saat seperti itu? Feromon keluar. Nah, maka kemudian kaosnya si cowok ini segera diambil. Nah, ketika ada sekelompok wanita yang sedang duduk di situ gitu ya, kemudian kaos ini dijatuhkan. Feromon terhirup. Feromon ini umurnya tidak panjang. Kalau sudah melewati waktu tertentu dia jadi bau busuk. Memang dia jadi bau busuk. Tapi ketika dia masih aktif, begitu, apa yang terjadi? Hasil penelitian itu menunjukkan terjadi reaksi yang memicu ovulasi. Jadi kalau perempuan nyium feromon, subur nggak? Jadi sel telur itu dilepas dari ovarium ke tuba falopi. Artinya apa? Pada saat itu Anda bisa bayangkan betapa berbahayanya dua orang yang berdekat-dekat kalau feromonnya keluar. Wanitanya itu subur karena menghirup feromon itu memicu ovulasi. Apa yang selanjutnya terjadi? Gak ada feromon tadi, adrenalin dipompa ke dalam darah. Kalau adrenalin sudah dipompa ke dalam darah dan hidup, iya kan? Kalau tadi feromon cuma memberi nyaman, ada kenyamanan yang lebih tinggi dari sekedar nyaman, yaitu adrenalin. Nyaman tapi tegang asyik gitu. Seperti ada tantangan baru, adrenalin yang keluar. Habis itu, setelah adrenalin di dalam darah ini beredarnya jauh lebih cepat, detak jantung lebih cepat, dan uniknya pada laki-laki, darah dikonsentrasikan akan dipompa ke satu daerah tertentu. Saat itulah dia kemudian tidak bisa lagi berpikir selain seks. Oke, jadi itu ya pembahasan metabolisme tubuh ya, yang ternyata sudah didesain ya, ada sekalian, cowok cewek itu begitu. Itu kekuasaan Allah ya ternyata. Jadi ketika ada suatu aktivitas yang itu ternyata ya menimbulkan sekedar keringat itu olahraga, itu ternyata sangat memancing, sangat men-trigger gitu. Nah, salah nggak sih cinta? Salah nggak? Enggak. Serius enggak? Tadi itu loh, kasus-kasus yang tadi loh, atas nama cinta itu. Jadi salah nggak sih cinta? Kenapa enggak? Kenapa enggak? Jadi cinta nggak pernah salah, yakin? Gimana? Kalau cinta ke Rasul berarti kan salah. Siap. Berarti ada yang benar, ada yang salah gitu. Oke, kita bedah yang sebelah ini ya. Ini apa ini? Trigger, bukan tiger. Trigger itu yang tadi. Trigger ini untuk cinta ya. Pertemuan pengetahuan itu trigger. Ketika kita ketemu, ketika kita tahu, itu adalah bahan kita untuk cinta nggak sih sama dia gitu, atau enggak gitu, cinta atau enggak gitu kan. Tapi triggernya di situ. Belum tentu cinta, belum tentu enggak juga kan. Setelah kita tahu, setelah kita ketemu, kayak tadi lah,
Yohan kan pada gitu kan. Tapi coba Iboy, langsung cinta gak sih? Nah, gitu. Karena ini sebatas trigger. Sebatas trigger. Kemudian lanjut ke potensi. Nah, potensi ini tuh isinya ya, potensi itu ini ya. Yang udah sering dibahas kayaknya ya. Teman-teman udah hafal ya. Yang tadi kan naluri tuh ada sebetulnya ada Hajatul Uluhiyah, tahu kan? Apa? Bahasa Indonesianya Hajatul Uluhiyah. Kebutuhan jasmani. Gitu. Jadi ini ada trigger, ada potensi ini potensi ini gitu. Naluri itu masuknya ke potensi, terus ada emosi yang spontan lah. Itu tiba-tiba ya ada emosi yang kita tuh nggak pengen gitu. Misalkan tiba-tiba ada yang ngebully lah, menghina gitu kan, itu ada emosi yang spontan. Kayak gini lah. Adik-adik kan pernah dinasihatin orang tua nggak sih? Pernah, sering. Ketika dinasehatin, apa sih emosi spontan teman-teman? Bahagia kah? Oh, saya ditegur sama orang tua saya, sama si mama. Oh, bahagia? Enggak. Yang spontan itu apa? Kesel. Itu udah potensi. Bisa dikendalikan nggak? Hah? Serius? Pokoknya kalau misalkan tiap ada yang negur saya, tiap ada yang nasehatin saya pasti bahagia. Bisa gitu nggak? Nggak, berarti nggak bisa dikendaliin kan? Nah itu ya. Lanjut. Dari potensi itu ada energi. Nah ini energi itu zon, tahu zon? Ada husnuzon, ada suudzon. Suudzon itu adalah termasuk ke dalam energi. Terus kita niat nih, memiliki niat apapun, itu masuknya ke energi. Kemudian ada emosi lanjutan dari sini, gitu. Ini tuh masuk ke energi. Kayak gini lah. Kalau misalkan kayak prasangka ya, misalkan tiba-tiba tetangga kita, ini udah yang rumah tangga biasanya ya, tetangga tuh jangan tetangga deh. Temen sebangku misalkan, kita tahu kan, biasanya kita bisa ngukur nih temen sebangku kita kapasitas otaknya segimana gitu ya, lebih tinggi, lebih rendah atau sama kita ya. Tiba-tiba yang biasanya nilainya jelek ya, pas ujian, oh bagus, gitu. Kita yang sebangku jelek nih nilai ulangan. Biasanya ya, itu kan trigger permasalahan tuh trigger. Biasanya yang terjadi kalau misalkan kita ada teman kita, sahabat gitu ya, yang tiba-tiba lebih gemilang berprestasi di Gorizatul Bako, apa yang kita rasakan? Iri ada nggak? Pasti ada. Si Eto bisa gitu, nilainya gitu. Padahal biasanya nih ke saya gitu misalkan ya. Kan pasti ada rasa itu. Itu potensi. Bako wajar. Karena kita punya bako. Nah cuman ketika si bako ini kita rubah energinya jadi zon yang suudzon. Jika ada setan mah, iya nyontek gitu nya miron segala makan buku ya. Makanya bisa harus gitu tentunya bisa. Kan ada yang begitu. Nah itu udah masuknya ke energi buruk prasangka. Gitu. Ada juga tapi orang yang memang misalkan teman-teman ini suci banget ya jiwanya itu. Itu menjadikan prestasinya si teman kita menjadi motivasi buat kita kan ada ya. Wah saya harus bisa rajin belajar lagi kayak dia gitu kan. Itu masuknya ke energi. Bisa jadi energi yang positif, bisa jadi yang negatif. Gitu ya. Oke. Dapat ya poinnya ya. Ada lagi eksekusi. Nah eksekusinya gimana? Kan tadi mah cuman prasangka aja. Cuma niat aja. Kalau niat tuh tadi kalau termotivasi, saya berniat untuk rajin belajar, itu kan baru niat ya, belum eksekusi kan. Masih di energi, emosi lanjutan ya, betul sama ya. Atau niat yang buruk sama. Eksekusi itu udah termasuk ke perbuatan yang dilakukan. Perbuatan atau perkataan. Bironya kamari gitu kan, itu udah eksekusi gitu. Maknya bisa gitu lah, itu udah terucap. Dari tadi ya itu energi yang negatif menjadi perbuatan, menjadi perkataan, itu udah masuk eksekusi. Atau kita memuji nih, masya Allah, kamu keren banget ya belajarnya bagus, gitu. Kan udah eksekusi. Oke.
Nah, teman-teman, jangan di sini. Kira-kira nih, kalau kita membahas yang dicatat tuh yang mana, yang dihisap tuh yang mana sih? Dari 4 poin ini, yang malaikat tuh nyatet. Apakah dari trigger, pertemuan, ataukah dari potensi ini? Potensi dihisap nggak sih? Enggak. Kalau energi dihisap nggak? Dihisap. Eksekusi dihisap nggak? Udah pintar. Mantap. Betul. Energi dan eksekusi itu yang dihisap. Oke. Jadi cinta itu ada di mana sih? Posisinya. Coba, di trigger kah, di potensi, di energi, di eksekusi. Di mana? Potensi. Dari Goriza muncul cinta. Jadi kita tiba-tiba nih kita jatuh cinta. Bisa nggak sih cinta kita kontrol? Bisa nggak sih kita cintanya ke si A, nggak mau ke si B mah? Bisa nggak sih? Kalau kan pasti pada sufi ya, suka movie, suka film. Di film-film tuh apalagi sinetron. Nah sih saya tadi rasa kali, lu irinya pada awal, benar tuh sih, ibu-ibuan saya. Sama sutradara kan begituin ya. Jadi ada misalkan si ceweknya baik gitu, cantik gitu, tapi sukanya tuh malah ngejar-ngejarnya tuh malah sama cowok yang jahat lah gitu kan. Ada kan yang gitu ya. Padahal si cowok yang baik itu suka juga sama dia gitu kan. Padahal nggak kalah gantengnya, lebih ganteng, lebih kaya misalkan. Tapi si cewek itu sukanya sama si gorokok itu misalkan ya. Itu film kayak gitu kan. Kenyataannya gitu gak sih? Ada. Banyak. Orang yang udah jatuh cinta, terlanjur jatuh cinta ya udah gitu, nggak bisa dia kontrol. Gitu. Maka dari itu, misalkan ada suami istri. Ini agak ekstrim ya penjelasannya. Oh jangan dulu itu. Ya misalkan ada ibuan belum nikah, jatuh cinta sama cewek, salah nggak? Enggak, wajar ya. Ternyata si Iwan ini tuh ngedeketin si cewek itu, nembak cewek, salah nggak? Salah. Kenapa salah? Karena nembak ya. Kenapa nembak salah? Karena secara syariat tidak dibenarkan. Nembak itu kan buat pacaran ya. Oke. Ya udah, dia nggak nembak. Dia melamar terus khitbah ya, nikah, salah nggak? Enggak, bener ya, bener ya, malah berpahala, benar kan? Oke, setelah nikah beberapa tahun kemudian, maaf ya agak ekstrim. Ternyata si cowok ini cinta lagi sama tetangganya. Salah nggak? Salah. Tadi katanya enggak. Salah. Tiba-tiba ketemu tetangga jatuh cinta. Salah nggak sih? Ada yang salah, ada yang enggak. Katanya enggak tadi. Kalau jatuh cinta tuh enggak. Oke, skip dulu ya. Ada namanya tuh Budi. Iwan tuh namanya Budi. Jatuh cinta sama Ujang. Salah. Tadi katanya enggak. Jadi salah nggak sih cinta tuh ini? Jadi cinta salah enggak? Tadi salah. Hah? Gimana sih? Cung. Sok. Budi jatuh cinta sama Ujang. Luas kan tadi cinta sebagai sahabat.
Budi nembak Ujang. Salobisme. Itu salah. Karena Betul sih, betul. Saya tidak menyangka Anda menjawab seperti itu. Cintanya cinta sahabat, tapi di zaman ini ya, Budi suka Ujang tuh kayaknya nggak gitu ya. Oke, balik lagi ya teman-teman. Cinta tuh di sini, dia tuh gak dihisap. Apapun yang terjadi di sini gak dihisap. Sampai dia mengeluarkan energi dan melakukan eksekusi. Kan kemarin ada ya yang cinta sama mertua jadinya. Ya. Kalau itu kan udah sampai eksekusi. Udah dieksekusi juga sih orangnya. Enggak ya? Malah bebas ya. Masya Allah, hukum di kita ya. Soalnya gini teman-teman, cinta tuh gak pernah bisa kita kendalikan. Ketika teman-teman merasakan cinta dan menurut agama itu salah, kayak tadi itu udah nikah ternyata cinta lagi, banyak nggak sih? Banyak. Bapak-bapak tuh jatuh cinta lagi sama rekan kerja gitu. Kalau saya emang nggak pernah, saya mah di kantor nggak pernah. Cintanya sama istri doang. Serius? Soalnya ada istri saya di belakang. Jadi gitu ya. Puasa kalau makan batal. Oke. Karena gini tuh ya, trigger dan potensi yang gak pernah bisa kita kontrol, ini tuh bisa menjadi rahmat, bisa menjadi ujian. Ketika misalkan kita tiba-tiba merasakan cinta, yang kalau misalkan kita konversi ke energi dan eksekusinya salah, kayak tadi lah, Budi ke Ujang. Karena gini ya, sekarang ini kenapa saya bahas ini, banyak yang mengklaim para LGBT itu, ini tuh cinta tuh nggak bisa disalahkan. Mereka tuh udah tahu pemahaman ini, tuh nggak sih? Udah tahu mereka tuh. Emang saya salah aja tuh cinta sama si ini gitu kan? Cowok sama cowok emang saya salah? Emang cinta saya salah? Gitu. Kalaupun misalkan memang si cinta itu benar-benar terjadi secara alami, ya, itu tuh masih di sini. Sekali lagi, cinta itu bisa menjadi rahmat, bisa menjadi ujian. Kalau misalkan si cinta ini tuh kalau misalkan dilanjutkan itu bertentangan sama agama, berarti itu ujian. Ya, Budi ke si Ujang tuh udah tahan aja, gak usah diungkapin, gak usah nembak, gak usah diajak nikah. Kalau memang cintanya cinta yang itu ya, kan kita spesifik dari awal Gorizatun Nawa kan. Misalkan begitu, si Budi itu udah lah, tahan, energinya ganti gitu, eksekusinya jangan pernah mengeksekusi cinta yang seperti itu. Insya Allah ketika ujian itu dihadapi dengan jawaban yang benar sesuai syariat Islam, Al-Quran dan Sunnah, pahala, jadi pahala kesabaran gitu. Takutnya ada gitu. Kalau saya yakin sih teman-teman yang ngaji begini enggak lah gitu dalam kondisi yang tidak mengalami cinta-cinta aneh seperti itu ya, yang LGBT itu gitu, atau menantu ke mertua itu ya. Tapi sekali lagi, cinta itu bisa menjadi ujian yang kalau misalkan kita eksekusi dengan jawaban yang benar, yaitu misalnya, maka pahala sabar yang kita dapatkan. Dan sebaliknya, kalau misalkan kita sudah ya wallahu alam gitu kan, godaan itu bisa dari mana aja. Kita ikuti cinta yang salah, konversi ke energi, kemudian kita eksekusi cinta yang salah itu, makanya siap-siap aja. Dosa tuh di situ. Gitu. Jadi sekali lagi, cinta salah nggak sih? Gak ada nilainya ternyata. Gak bisa disebut salah, gak bisa disebut benar. Apapun yang kita rasakan. Kalau kayak teman-teman begini, yang misalnya belum menikah ya, jatuh cinta, terus pacaran, itu jelas salah ya, gitu.
bukan cintanya, betul. Lanjut dulu ya. Ini udah nangkep ya. Nah, di sini banyak aturan syariat Islam yang menjadi barrier agar umatnya tidak sembarangan memiliki cinta. Kira-kira apa aja? Dalam agama kita tuh penghalang biar umatnya tuh tidak tiba-tiba jatuh cinta sembarangan. Rumusnya yang tadi, membatasi pengetahuan, membatasi pertemuan. Kira-kira apa aja? Ya, aturan Islam nih yang menjaga umatnya biar nggak cinta sembarangan. Apa aja kira-kira? Hijab. Tuh, ini ternyata ya bentuknya. Ini kan aturan Islam ya, nggak boleh dicampur-campur. Kalau bercampur-campur apa namanya? Istilah. Itu. Terus apa lagi? Pakaian. Oh ya, hijab juga ya. Ya ada hijab ini, ada hijab pakaian ya. Oke. Hijab pakaian juga sama. Bahkan dalam ini ya, dalam mazhab Imam Syafi'i, cadar itu bisa jadi wajib. Gitu. Karena ternyata ini banyak perbedaan pendapat. Jadi cadar itu ada yang mewajibkan. Karena saking cantiknya ini Ukhti, ini kalau nggak pakai cadar ini bisa menjadi fitnah bagi laki-laki gitu. Sangat berpotensi laki-laki itu jatuh cinta pada pandangan pertama lah ketika lihat wajah secantik ini gitu. Itu kan dalam mazhab Imam Syafi'i juga ada banyak lagi cabangnya ya. Ada yang mensunahkan, ada yang mewajibkan, ada yang sampai mewajibkan. Tapi kalau bagi saya cadar itu haram bagi saya. Ya, nggak pernah saya pakai cadar. Kan ada yang sampai burka gitu. Itu mangga, mau yang sunnah mangga, mau yang wajib mangga gitu ya. Kalau di Indonesia sih saya lihat ya, kondisi sekarang karena sudah sangat terlalu terbiasa wajah itu tertampak dan itu tidak menjadi fitnah, ya itu sah-sah saja. Cadar itu sebatas sunnah saja gitu. Oke. Atau bahkan ada yang di atas makruh itu apa? Mubah, sampai mubah, nggak apa-apa. Asal jangan sampai. Tapi saya haram ya buat saya. Oke, gitu. Ada lagi ya? Menundukkan pandangan itu kan menundukkan itu menjaga pertemuan dan pengetahuan. Masya Allah, dalam Islam itu nggak bisa kita tidak dibiarkan untuk jatuh cinta sembarangan. Karena kalau misalkan seseorang itu sudah jatuh cinta, itu nggak bisa melakukan proses seleksi. Kan seleksi itu milih yang baik yang mana, keturunannya gitu kan, dari segi nasabnya gitu ya, dari agamanya, dari hartanya gitu kan. Dan yang paling baik itu dari agamanya. Nah itu tidak akan bisa itu kalau misalkan udah cinta duluan. Maunya itu ya itu gitu kan. Insya Allah ternyata banyak. Ini kalau misalkan saya bedah itu bisa satu kajian lagi sih membahas ini. Oke. Nah jadi gimana sih kalau misalkan udah cinta itu gimana solusinya dalam Islam? Eksekusi tadi itu apa? Menikah ya. Kami tidak pernah mengetahui solusi untuk dua orang yang jatuh cinta selain menikah. Ada nggak solusi lain? Kalau misalkan udah jatuh cinta, ada nggak? Ada nggak? Kalau di sini sih kita tidak pernah mengetahui solusi. Berarti nggak ada ya? Nggak pernah nih untuk dua orang yang jatuh cinta selain menikah. Wah ini kayaknya saya kurang cepat ya. Ini rukun nikah nih. Rukun nikah. Ya, ada kedua mempelai, ada wali nikah perempuan, saksi nikah, ijab dan kabul. Terus ada syaratnya ya. Kedua calon pengantin tidak menikah dengan mahram, wali nikah ya itu ya. Kayaknya teman-teman udah, ini gampang ya. Informasi ini tinggal di Google aja, gampang ya. Ada yang kurang nggak? Sulit. Halo. Kayak ini mau saya bahas sebetulnya. Itu tadi kan syarat dan rukun nikah. Maka itu gampang. Nah, cuman ada selain dua itu, para ulama juga
mengatakan ya bahwa pantas gak sih nikah? Kayak tadi ada belajar, pantas gak sih nikah? Kan dia udah jatuh cinta. Pantas nggak? Nggak pantas. Teman-teman yang udah merasakan cinta udah pantas belum nikah sekarang? Belum. Kenapa? Ini udah muncul duluan sih. Karena kepantasan menikah itu apa aja? Satu, kebijaksanaan, ya, adil dan bukan itu, kebijaksanaan dan kematangan berpikir. Harus sudah bijaksana, harus sudah matang berpikirnya. Kemudian punya ilmu. Yang ketiga adalah kemapanan finansial. Setuju nggak? 3 poin ini tercapai, udah pantas nikah. Betul kan? Setuju kan? Namanya 3 poin kedewasaan. Umur berapa 3 poin kedewasaan ini tercapai? Umur berapa? Berapa? 20 kan? 20 gitu. Ada lagi nggak? 25 misalkan. Hah? 21 serius? 21? Umur 21 tahun udah matang nggak sih pemikirannya? Belum. Nah, itu 21. Umur 21 tuh kalau kuliah tuh belum lulus. Ya, ada yang udah lulus sih kalau yang pintar kan. Tapi kebanyakan dua-dua baru lulus gitu ya. S1 itu. Yakin 21 udah siap untuk menikah? Udah pantas? Belum tentu. Rata-rata 35. Kalau saya nyebut 25 setuju nggak? Saya aja nikah umur 26. Nikah tuh umur 26 misalnya. Umur 21 bagi saya melihat diri saya sendiri, enggak. Belum bisa, belum pantas. 22, 23. Rata-rata tuh ya, rata-rata 25. Untuk sekarang ya, untuk sekarang. Setuju nggak? Ini rata-rata ya. Oke. Siapa ini? Ada namanya Muhammad Al-Fatih. Tahu perjuangannya, tahu kisahnya? Tahu nggak beliau nikah umur berapa? Itu udah di sini. Salah saya. Biasanya nggak ada yang tahu soalnya. Ya, umur 14. Siapa ya? Beliau tuh umur 14 tahun udah nikah. Kalau dibandingin sama sekarang umur 14 tahun, ada yang 14 tahun nggak di sini? Nah, ini udah nikah. Hei, udah nikah. Ada yang lebih dari 14? Ini udah nikah. Muhammad Al-Fatih 14 tahun nikah, pantas nggak? Kira-kira aja. Pantas nggak sih? Atau ini pernikahan dini di bawah umur? Kira-kira pantas nggak? Pantas-pantas aja. Kalau tadi 3 poin kedewasaan tadi ya, apa aja? Kebijaksanaan, berilmu, sama kemapanan finansial. Berarti Muhammad Al-Fatih 14 tahun, 3 poin kedewasaan itu udah dicapai. Umur 14 tahun. Gitu. Nih, kalau ini sih di umur 21 tahun ya, pakar dalam bidang kemiliteran, ilmu pengetahuan, sains, matematika, dan menguasai 6 bahasa Turki, bahasa Arab, Persia, Serbia, Yunani, Latin saat berumur 21 tahun. Melakukan Konstantinopel. Jadi ininya aja. Jadi sultan umur berapa tahu nggak? Nah, ini nggak ada di sini. Pertama kali beliau menjadi sultan, diangkat jadi sultan umur berapa tahu nggak? 9. Ada lagi? 12 tahun. Cuma memang sempat turun tahta dulu, terus nanti naik lagi gitu. Tapi udah pernah gitu jadi sultan umur 12 tahun. Seenggaknya ada penilaian bahwa beliau ini sudah capable, sudah kompeten. Ini siapa? Nggak ada fotonya ya. Oke, Imam Syafi'i menikah umur berapa? Dari mana? Ini nikah bukan ini. Itu ketahuan itu nyontek ya. Udah bukan seuzon lagi berarti ya. 17 tahun itu bukan nikah.
Beliau tuh sebetulnya saya susah melacaknya ya informasi. Cuman kisaran udah agak kayak saya lah, udah 20 sekian gitu, udah mendekati 30 tahun nikahnya. Cuman nih, beliau itu sudah bisa memberikan fatwa ketika masih berusia 15 tahun, zaman Abbasiyah. Fatwa beliau itu skala disebut nasional ya. Kehilafahan Abbasiyah itu terlalu besar disebut, kalau kita komparasi dengan Indonesia aja terlalu besar Abbasiyah. Bisa kita sebut internasional kalau sekarang, cuman dulu mah itu nasional gitu. Kalau kita bandingkan 15 tahun Imam Syafi'i sama ketua MUI lah misalkan, itu pun kita agak ragu ya mengkomparnya, karena beliau mah mujtahid mutlak yang viralnya sampai sekarang sampai nanti 15 tahun udah punya kemampuan seperti ini. Siapa yang 15 tahun di sini? Coba bandingkan keilmuannya gitu ya. Udah bisa apa sih? Beliau ini memang nikahnya udah agak 20 tahun ke atas, tapi kalau saya lihat dari 3 poin kedewasaan tadi udah pantas. Toh ternyata Imam Syafi'i ketika memiliki putra, kemudian di suatu malam ya tahajud, kan beliau biasa lah orang soleh tahajud wae. Lihat tanda-tanda kedewasaan putranya. Kebayang ya apa tanda-tandanya ya? Nggak usah saya sebutin kan? Udah dewasa kan? Ya, udah tahu kan? Tanda kedewasaan laki-laki itu muncul malam-malam tuh tahajud. Kira-kira seorang anak laki-laki muncul tanda-tanda kedewasaan pertama itu umur berapa? Segituan ya, 14-15, nggak ada riwayatnya sih. Besoknya dinikahin sama Imam Syafi'i, anaknya. Pernikahan dini bukan? Saya yakin bukan. Pasti anaknya Imam Syafi'i ini sudah matang. 3 poin kedewasaan tadi sudah terlampaui gitu. Ada bedanya nggak sama sekarang? Ini kenapa sih bisa berbeda begini? Kenapa zaman dulu umur belasan tahun itu sudah sangat dewasa, sudah sangat matang, sudah punya penghasilan sendiri? Zaman sekarang umur belasan tahun gini udah gimana sih teman-teman? Ini jawabannya. Kurikulum pendidikan Islam berlandaskan iman dan takwa. Ini yang menjadi pembeda. Dulu itu sangat terkonsentrasi karena berlandaskan iman dan takwa. Teman-teman, umur 14 tahunan ya rata-rata. Kan itu udah ada yang mimpi ya kalau cowok ya. Ada perbedaan gak sih sebelum akil balik sama setelah akil balik? Apa yang berbeda? Tahu nggak? Satu poin yang sangat penting antara masa akil balik ya. Apa? Biasanya sering sih guru ngaji itu menyampaikan kalau udah balik itu apa? Hah? Dicatat amalnya sendiri, itu setuju? Iya gitu. Kalau udah akil balik, udah dicatat amalnya sendiri. Ini tuh poin penting untuk kurikulum pendidikan sebetulnya. Kalau berlandaskan iman dan takwa. Bro, umur 14 tahun ya akil balik, itu tuh udah mulai catatan amal tuh udah sendiri-sendiri. Udah bukan lagi kewajiban orang tua, udah bukan lagi tanggung jawab orang tua. Maka dari itu, ketika akil balik itu tercapai, seharusnya pendidikan itu mendidik setiap umat Islam, setiap anak-anak itu ketika akil balik sudah berilmu, sudah matang berpikirnya, sudah bijaksana. Setuju gak sih? Karena abis itu dia tuh dihisab sendiri loh. Teman-teman ini udah dicatat sendiri ya, belum mungkin ya. Udah dicatat. Jadi kurikulum pendidikan zaman dahulu itu memang mendidik itu mendesain agar ketika akil balik itu udah tercatatkan prestasi-prestasi yang indah di situ. Kegemilangan, kejayaan. Imam Syafi'i, Muhammad Al-Fatih, sebetulnya banyak ada yang sahabat Rasulullah umur berapa belas tahun menjadi duta apa gitu ya,
untuk menjadi, kalau sekarang wali kota, gubernur Mekah gitu, itu umur belasan tahun gitu. Karena apa? Karena itu konsentrasinya ke situ. Tapi kalau sekarang kita lihat ya, umur belasan tahun ketika malaikat itu sudah mulai mencatat amalnya sendiri, pagi-pagi lato-lato biasanya. Enggak, teman-teman mah enggak ya, cuma yang teman-teman yang lain ya. Pagi-pagi lato-lato. Ku malaikat dicatat naon? Lato-lato, isu-isu. Siang lato-lato kan nih. Lato-lato deh ku malaikat. Sorenya ngapain? Ngabuburit. Main lato-lato deh. Lato-lato deh. Gandengnya tato-tato. Malaikat kenal dis. Lato-lato deh. Lebih kepenting lato-lato. Eta lawan masakan malaikat punya hawa nafsu. Itu budaknya geus jadi lato-lato ke malaikat. Lamun punya hawa nafsu sih gak ada. Mun saya gitu. Ini asli. Tinggi lebih penting lato-lato gitu. Di mana? Tinta emasnya mana gitu. Maka dari itu kurikulum pendidikan ternyata penting. Ini saya mengkritisi ya sebelumnya, mengkritisi sistem pendidikan yang mana saat ini saya lihat ya, SMK lah gitu, jurusan elektronik. Apa sih setelah SMK lulus jurusan elektronik bisa apa? Kira-kira ya, kayaknya nggak, belum ada ya yang lulus SMK. Bisa servis jam, servis HP bisa nggak bikin HP gitu lulusan SMK, harusnya bisa idealnya begitu, bukan jadi tukang servis, idealnya begitu pendidikan tuh. Kita tuh ini masih banyak. Intinya kurikulum pendidikan kita tuh harus direvisi, harus secara fundamental, harus ini ditekankan, berlandaskan iman dan takwa. Sekarang mah enggak gitu. Kita belajar agama berapa jam sih per minggu? Coba teman-teman, berapa jam per minggu? Yang konvensional ya. Kalau pesantren mah kan terus-terusan ya. Gitu. Berapa? 1 jam per minggu. Masya Allah. Saya pernah ya, SMP itu ada LKS tipis banget. Ada sejarah Islam kekhilafahan itu, cuma 1 lembar doang, gak dapat apa-apa. Gak tahu bahwa ternyata ada Imam Syafi'i di Abbasiyah gitu, ada ketimbangan Muhammad Al-Fatih gitu menaklukkan Konstantinopel, Salahuddin Ayyubi, gak ada gitu. Karena gak akan mungkin selembar di LKS, itu gak mungkin gitu. Jadi balik lagi teman-teman, kepantasan untuk menikah itu sebetulnya itu tadi ya, 3 poin kedewasaan harus sudah dicapai baru bisa pantas, dan 3 poin kedewasaan ini harusnya dicapai ketika masa akil balik. Itu harusnya. Dan ini untuk merubah seperti ini ya, untuk merubah pendidikan ini kita gak akan si kasus-kasus tadi itu gak akan begitu, gak akan cinta sembarangan gitu, gak akan ketika seseorang itu jatuh cinta, memiliki rasa cinta, nggak akan aneh-aneh lah si kelakuan nanti, eksekusinya tuh nggak akan gitu. Karena apa? Karena sudah memiliki ilmu, apalagi ilmu agama ya. Maksudnya tuh yang utama kan ilmu agama. Karena sudah matang dalam berpikir, sudah bijaksana. Untuk nikah, kemampuan finansial, udah nggak usah minta lagi ke orang tua. Jadi nikah tuh udah nggak ada masalah. Nah sekarang kurikulum kita, teman-teman saya yakin sudah bisa sangat berpotensi merasakan cinta tanpa pantas menikah. Padahal solusinya apa? Nikah. Wajar. Sekarang teman-teman umur segini tidak pantas menikah. Nggak pantas. Saya juga akan bilang teman-teman nggak pantas nikah. Karena saya tidak melihat 3 poin kedewasaan tadi. Tapi ini menjadi kritikan kita bersama. Dan tentunya kalau misalkan kita ingin mengubah kurikulum pendidikan, gak cuma saya doang dong, gak cuma teman-teman doang dong, ya kan? Susah kan? Ngerubah sistem pendidikan emang gampang.
Gak cuman kita ngobrol sama Nadiem Makarim gitu kan ya, jadi Menteri Pendidikan. Dengan cara apa ya? Dengan cara dakwah. Kita sampaikan informasi ini, harusnya begini. Walau Allah mungkin tidak pada masa sekarang sistem pendidikan itu berubah menjadi landasan iman dan Islam. Mungkin tidak sekarang, mungkin tidak generasi anak-anak kita, mungkin tidak generasi cucu-cucu kita, tapi mungkin saja nanti generasi berikutnya kembali terulang ya, Imam Syafi'i yang lain gitu, Muhammad Al-Fatih the next-nya generation gitu. Tapi kita sudah menjadi bagian dari gerakan dakwah. Ini poin yang sebetulnya saya ingin sampaikan, teman-teman. Ini tuh harus menjadi konsentrasi kita, gitu. Nggak apa-apa teman-teman, nggak usah nanti sekolah ya. Bu guru, ini kurikulum harus diganti, nggak usah begitu. Karena nggak akan bisa begitu. Harus kesadaran masyarakat bersama. Harus semua sadar dulu, baru lah. Berdasarkan kesadaran itu, kurikulum ini insya Allah berganti. Intinya dakwah, gitu. Dakwah itu apa? Menyampaikan, gitu sih. Nah itu realitas saat ini. Nah, cuman ini pasti teman-teman juga sudah tahu ya. Untuk yang belum mampu menikah, karena kan zaman kita sekarang kurikulumnya kan begitu, mendewasakan manusianya tuh terlambat beberapa tahun ya. Harusnya 15 tahun udah dewasa, ini 25 tahun. Jadi selama menunggu 10 tahun lagi untuk siap untuk pantas menikah ya ini. Barang siapa belum mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena puasa dapat menahan dirinya dari ketergelinciran perbuatan zina. Ini cuma ini doang alternatifnya. Ini bukan solusi, bukan. Karena solusi itu tadi tidak kami temukan solusi ya. Yang lain untuk orang yang jatuh cinta kecuali menikah. Maka ini bukan solusi, ini hanya alternatif saja, hanya pengalihan saja. Tapi ya sudah, kita pakai ini aja hadisnya sekarang ya. Puasa kan ya, karena harus puasa ya. Begitu. Ini sebetulnya bisa kita kiaskan dengan berpuasa ini dengan melakukan aktivitas-aktivitas yang positif, thalabul ilmi gitu. Bergabung dengan circle yang positif juga. Enggak, ya itu tadi lah, barrier tadi yang teman-teman udah tahu ya, itu dijalankan saja. Jazakallahu khairan katsiran. Saya kembalikan ke siapa? Ke ya. Alhamdulillah, terima kasih kepada Kang Sadril yang telah memberikan ilmu kepada kita semua. Semoga ilmu yang tadi disampaikan bisa kita amalkan dan bermanfaat di kehidupan sehari-hari. Silakan jika ingin ada pertanyaan dipersilahkan. Teknisnya gimana? Boleh pakai mic. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, saya izin bertanya Ustaz. Sebelumnya saya Ahmad Musa dari Madrasah Hidayah di sini juga. Mungkin ada dua pertanyaan yang saya ingin tanyakan, yang mungkin sudah terjadi fenomenanya di zaman sekarang. Yang pertama, ini sangat banyak terjadi di kalangan muda seperti saya dan teman-teman. Mungkin kan tadi cinta itu tidak salah, namun kita itu sudah bisa menahan diri untuk tidak pacaran atau sebagainya kayak gitu. Oke, kita atau bahasanya itu kayak cinta dalam diam kayak gitu. Namun sekarang terjadi gini, orang yang kita sukai itu tiba-tiba dekat sama seseorang, kitanya itu cemburu. Apakah itu salah atau tidak? Itu yang pertama. Satu-satu dulu ya Ustaz. Oke, syukur. Ya, isi saya lupa. Oke, mulai. Jadi ceritanya, ini nanya apa curhat ya?
Nanya, serius nanya ya? Ya, Kok saya tidak percaya? Ya, jadi saya mengalami juga dulu pas masih muda ya, suka sama seorang akhwat gitu kan, tapi ya masih sekolah gitu kan, gimana gitu cita dalam dia kayak gitu. Itu tadi ya akibat dari pasti kalau misalkan di sekolah ya karena sekolahnya tidak menerapkan konsep ikhtilat kayak gitu kan, pasti sangat sering terjadi itu zaman sekarang. Nah, udah terlanjur jatuh cinta, kan cinta nggak salah. Tapi ternyata si Ukti ini maksudnya pacaran gitu sama yang lain gitu, si Ukti itu. Terus kita cemburu gitu. Dan itu saya yakin berat. Saya yakin berat. Saya tidak meremehkan rasa cinta ini. Mau itu SD, mau SMP. Saya yakin berat. Nahan, aduh gitu ya. Balik sekolah itu dibonceng gitu. Hari kita, karena kita terikat. Muslim yang baik itu terikat dengan apa? Dengan syariat. Apakah itu salah? Enggak ya. Cemburu itu enggak salah. Masih bagian dari apa tadi, potensi. Masih di wilayah itu. Kecuali kalau misalkan kita udah konversi menjadi energi yang dimana itu misalkan menjadi hayalan ya. Hayalan itu kita yang ngatur loh, hati-hati. Ya, berhayal menghayalkan si dia itu ya, yang aneh-aneh, hati-hati. Itu udah energi dan itu dihisap. Oke? Nah, cemburu berat, nggak salah, tapi merupakan bagian dari ujian kehidupan. Kalau misalkan kita menjawab dengan mengeksekusinya dengan jawabannya benar, dapat apa? Nah, semakin tersiksa dari perasaan cinta, semakin tersiksa daripada perasaan cemburu, dan kita tetap istiqomah pada tali syariat, maka semakin besar pula pahala yang didapatkan. Oke. Baik. Untuk yang kedua, ini ada yang bertanya dari dulu, cuman saya gak jawab karena takut salah. Gimana kalau kondisinya itu kita itu saling suka, jadi yang akhwat suka ke saya juga gitu. Bukan saya maksudnya, laki-lakinya ke apa? Yang laki-lakinya ke akhwatnya ke ya dia ke dia gitu. Nah, kondisinya itu karena saling suka sehingga membuat komitmen kayak gitu. Apa itu boleh atau enggak? Ya, siap. Ntar komitmennya gimana? Ya misalkan oke, lu jangan sampai pacaran atau jangan sampai sama yang lain, tunggu aja sampai nanti kayak gitu. Masih sekolah ya? Ya itu tadi. Karena kan nggak ada lagi solusi ya, nggak ada lagi solusi kecuali nikah. Tapi karena kurikulum pendidikan kita begini, jadi ketika ya umur segitu nggak pantas menikah. Oke. Yang kemudian ini ya, mengikrarkan komitmen ya. Harus penuh dengan kehati-hatian ya dalam berkomunikasi. Apalagi sudah ada ketertarikan, sudah ketahuan ya, tertarik satu sama lain. Maka itu hati-hati dalam berkomunikasi ya. Komunikasi juga silakan pelajari adab-adabnya. Antara yang belum mahram itu bagaimana. Jangan tanya yang benar-benar nggak penting. Maksudnya tuh tanya hanya ketika ada yang penting, gitu ya. Hati-hati karena hanya sebatas hai, apa kabar, itu udah, mohon maaf ya, itu udah termasuk ke dalam khalwat, dalam chatting gitu, dan itu ada dosanya. Kemudian kalau misalkan memang sudah ini, karena ini penting ya nih, komitmen. Setelah lulus kuliah misalkan atau lulus sekolah, saya akan kerja, saya akan melamar kamu gitu kan. Itu nggak ada masalah, bagus itu, saling menjaga diri. Tapi hati-hati, saya kurang percaya soalnya ya. Hati-hati komunikasinya ya, hati-hati komunikasinya. Apalagi sudah ketahuan suka sama suka. Gitu. Minal aidin wal faizin ya, Syawal gitu kan ya. Udah sahur dulu. Buka sama apa buka? Hati-hati. Tapi itu bagus. Kalau misalkan memang
sudah ketahuan suka, berkomitmen jaga komunikasinya, jaga dirinya, jangan jaga hatinya, ya udah, itu bagus itu. Nanti nikah gitu ya. Wallahu alam ya. Soalnya gini, cinta itu tiba-tiba datang, betul. Tiba-tiba merasakan, betul. Tiba-tiba hilang juga bisa loh. Gitu. Itu aja soalnya. Gimana kalau misalkan 10 tahun lagi hilang salah satunya ya, ngelamar duluan gitu ya, ada yang lamar yang lain, ya sabar itu, siap-siap itu, karena selama belum ada ikatan menikah, komitmen itu tidak ada sebetulnya dalam Islam itu, kecuali melibatkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam ikatan pernikahan. Nggak ada kan? Kamu nggak boleh tiba-tiba nikah sama orang lain, kan kita udah komitmen, nggak ada hak. Enggak, gitu, nggak ada hak. Tiba-tiba dilempar bom misalkan gitu. Itu makanya hati-hati. Benar-benar harus hati-hati dan bersiap-siaplah gitu untuk kemungkinan yang terburuk, karena menjadi seorang manusia itu harus selalu siap dengan rencana kehidupan yang paling bagus sekaligus rencana kehidupan yang paling buruk. Nah, kita harus siap ketika nikah nantinya sama si dia yang udah kita targetkan, dan harus siap juga kehilangan dia gitu. Harus siap gitu. Semua manusia lah dalam hidup ya, nggak cuma cinta juga gitu. Seseorang itu harus selalu siap menjadi pemimpin, harus selalu siap juga untuk menjadi dipimpin, harus gitu. Harus siap kaya, harus siap miskin. Siap ya, bukan jadi. Harus siap kaya, harus siap miskin gitu. Pokoknya harus selalu siap untuk kemungkinan terbaik dan kemungkinan terburuk gitu. Terus Ahmad ada pertanyaan. Ada yang pakai kertas pertanyaannya? Akhwat nggak ada pertanyaan lagi? Boleh pakai kata tadi. Ikhwan ada pertanyaan lagi? Cukup. Sekali lagi, akhwat nggak ada pertanyaan lagi? Udah, kita tutup aja ya dengan alhamdulillah. Kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca kifaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada Ustaz Satrio, juga kepada akhwat ikhwan yang telah menyempatkan bisa berjumpa di pertemuan hari ini. Semoga kita bisa mengikuti lagi pertemuan buat besok. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman. Wait.